Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan di channel Cerita Malam. Selamat malam sobat cerita malam. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan pastinya bisa menonton channel Cerita Malam. Ya, pada kesempatan video kali ini saya akan membawakan cerita yang lebih seru untuk kalian dengarkan. Seperti biasa, sebelum saya bercerita, nama, tempat, toko, dan lain-lain kita samarkan. Ya, jadi cerita ini saya dapatkan dari seorang perempuan, sebut saja namanya Ibu Ernia. Jadi kemarin saya ini sebelum bercerita di channel Cerita Malam, saya ini bertemu dengan sebut saja Ibu Erni. Jadi Ibu Erni ini menceritakan pengalaman pribadinya kepada tim Cerita Malam untuk diceritakan di channel Cerita Malam. Ya, seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Jadi Ibu Erni ini pekerjaannya sebagai PSK, pekerja komersial lah ya. Jadi cerita ini saya dapatkan dari Ibu Erni. Jadi Ibu Erni ini bekerja jadi PSK itu kurang lebih sudah 10 tahun ya. Pekerjaannya ini dilakukan karena membutuhkan uang banyak untuk kehidupan anak-anaknya. Jadi Ibu Erni ini statusnya janda ya, nggak memiliki suami ya. Jadi terpaksa Ibu Erni melakukan pekerjaan ini. Ya, pada akhirnya Ibu Erni ini menceritakan kepada saya untuk saya menceritakan di channel Cerita Malam. Awal cerita, Ibu Erni ini bekerja sebagai PSK. Itu diajak seorang temannya, sama-sama bekerja PSK ya. Pada waktu itu temannya ini bilang kalau jadi PSK itu banyak, cepat mendapatkan uang ya. Akhirnya karena waktu itu Ibu Erni ini benar-benar membutuhkan uang untuk setiap hari untuk anak-anaknya, akhirnya Ibu Erni ini mengiyakan untuk menjadi seorang PSK ya. Setelah Ibu Erni ini mau menjadi seorang PSK, Ibu Erni ini diantar ke sebuah tempat ya. Di sebuah tempat itu memang ada sejenis kayak boleh dikatakan ya mami-mami lah yang di tempat tersebut yang suka menyalurkan orang-orang PSK untuk biar mendapatkan pelanggan atau mendapatkan laki-laki lah yang membawa uang untuk mereka tidurin ya. Lantas setelah sampai di tempat seorang tersebut, di tempat PSK ya khususnya, itu Ibu Erni langsung diterima karena memang badan Ibu Erni ini menurut mami tersebut itu memang boleh dikatakan ya cukuplah untuk menjadi seorang PSK dengan bayaran yang cukup lumayan mahal pada waktu itu ya. Setelah sampai Ibu Erni ini berbincang-bincang sama mami tersebut, akhirnya Ibu Erni pun besok harinya itu sudah mulai beraktivitas di tempat tersebut ya. Setelah Ibu Erni ini baru pertama kali menjadi seorang PSK ya, memang karena baru pertama kali ya mungkin kaku atau gimana ya, belum bisa mendapatkan seorang pelanggan, seorang lelaki yang benar-benar dia lelaki itu mau. Karena Ibu Erni ini belum memiliki rayuan-rayuan seperti PSK lainnya ya. Akhirnya Ibu Erni ini diberi masukan oleh teman-temannya yang lain untuk
bisa merayu seorang lelaki. Setelah berjalan beberapa hari, Ibu Eni ini sudah terbiasa dengan keadaan tersebut, sudah mulai bisa mendapatkan pelanggan, sudah bisa merayu seorang lelaki. Karena pada waktu itu pikiran Ibu Eni itu cuma uang. Ya, setelah Ibu Eni ini berjalan terus, akhirnya sudah terbiasa cepat mendapatkan banyak uang untuk anak-anaknya yang di rumah. Karena Ibu Eni ini tulang punggung keluarga, dia tidak mempunyai suami ya. Setelah berjalan lama kelamaan, kok tempat itu merasa seperti mulai sepi karena pekerja di situ itu kebanyakan orang tua, jarang anak-anak muda lah, karena itu tempat biasa, bukan sejenis hotel ataupun apa, itu bukan. Nah, suatu ketika teman Ibu Eni ini mengajak Ibu Eni untuk ke rumah seorang dukun untuk memakai penglarisan ataupun memakai susuk untuk buat pemikat lah ya. Akhirnya teman Ibu Eni ini mengajak ke sebuah desa. Desa itu memang katanya itu terpencil, jarang ada orang yang tahu, karena tempat si dukun tersebut itu memang jauh dari kota. Jadi waktu perjalanan menuju ke rumah dukun tersebut itu memakan waktu yang sangat lama, hampir 5 jam. Harus naik ojek dulu untuk sampai ke rumah tersebut. Setelah sampai di rumah si dukun tersebut, itu langsung disambut oleh seorang dukun, karena teman Ibu Eni ini katanya sudah berlangganan sering ke tempat dukun itu ya, yang biasa teman Ibu Eni ini ke rumahnya ya. Setelah bertemu dengan dukun tersebut, teman Ibu Eni ini memperkenalkan Ibu Eni ke dukun tersebut untuk biar dipasangkan susuk. Jadi teman Ibu Eni ini bilang ke Ibu Eni, bilang kalau bisa memakai susuk emas ataupun apa itu loh, biar buat pemikat katanya ya. Karena si dukun ini sudah terbiasa dengan seseorang yang datang ke situ untuk memakaikan susuk-susuk yang katanya itu mujarab, si dukun tersebut. Akhirnya Ibu Eni ini memasang susuk emas di jidatnya sama di bawah dagu, katanya biar omongannya ini dipercaya sama orang banyak, bisa buat pemikat seorang lelaki ya kan. Akhirnya Ibu Eni ini memasangnya dengan mahar waktu itu katanya hampir 4 juta untuk memakai susuk tersebut ya. Setelah Ibu Eni ini dipasangkan susuk tersebut, Ibu Eni ini sama temennya ini pamit untuk pulang dari rumah dukun tersebut. Nah, cuman sebelum pulang, Ibu Eni ini diperingatkan untuk jangan melanggar aturan-aturan yang dukun itu buat. Contohnya kayak memakan sate ataupun memakan yang lainnya yang tidak dibolehkan, karena susuk tersebut itu memang ada pantangannya ya. Setelah Ibu Eni ini paham dengan kata-kata dukun tersebut, Ibu Eni pun melanjutkan untuk pulang. Setelah sampai di rumah, besok harinya Ibu Eni ini berangkat lagi ke tempat yang biasa buat bekerja itu ya, PSK. Setelah sampai itu biasanya berangkat itu agak malam lah, jam 7, jam 8 malam ke tempat tersebut, karena lelaki-lelaki itu biasa bertamu atau mencari seorang perempuan itu di jam-jam malam.
Ya, setelah Ibu Erni ini sampai di tempat yang biasa Ibu Erni ini kerja, ya Ibu Erni memang merasakan beda setelah memakai susuk tersebut. Ya, seorang lelaki yang gimana itu selalu dia dapatkan. Itu pun selalu mendapatkan uang yang banyak. Yang satu malam itu mendapatkan uang yang banyak, karena omongan Ibu Erni ini pun selalu dipercaya untuk muka dan lain-lain. Itu memang membuat lelaki itu mungkin tergoda mungkin ya. Setelah berjalan lama ya memang yang melihat Ibu Erni ini kelihatannya itu beda dari sebelumnya karena sudah memakai susuk tersebut. Ya, setelah Ibu Erni ini merasa, kok saya ini kenapa di jalan seperti ini terus, ya kan? Ya memang dari penghasilan dari buat setiap hari itu dari pekerja PSK, buat menafkahi anaknya, buat sekolah, buat kebutuhan lain-lain ya dia dapatkan ya memang dari situ. Ya. Akhirnya suatu ketika Ibu Erni ini lupa memakan sate ataupun yang dilarang oleh dukun tersebut, karena kata si dukun tersebut itu jangan memakan hal-hal yang dilarang atau pantangan yang dilarang oleh dukun tersebut, karena itu bisa mengakibatkan susuk itu bisa jadi keluar sendiri, bisa jadi itu nggak berfungsi ya. Suatu ketika Ibu Erni ini nggak sengaja memakan sate, karena memang dia itu kepengen memakan sate kambing ya. Habis dia makan, nah itu belum ada efek apapun. Setelah kurang lebih 2 hari, Ibu Erni ini merasakan beda dengan mukanya. Kok muka saya kelihatannya beda, nggak kayak sebelumnya. Ya, setelah Ibu Erni ini merasa ada keganjalan di suatu tubuhnya, Ibu Erni ini merasa kayak kurang bergairah, satu ya. Yang kedua, biasanya mendapatkan yang lelaki itu gampang, ini kok susah. Terus mukanya ini sedikit mulai rusak, nggak tahu kenapa. Nah, Ibu Erni ini mencoba untuk bertanya ke temannya yang sering memakai sejenis susuk. Ibu Erni bercerita bersama temannya, oh ya apa ibu ini memakan atau melarang pantangannya itu? Ya, iya, kemarin saya memakan sate. Aduh, kata teman Ibu Erni ini kaget. Terus Ibu Erni ini bilang, terus gimana ini solusinya? Bilang ke temennya, yaudah kita coba ke rumah dukun itu lagi. Setelah berbincang-bincang lama, akhirnya Ibu Erni ini sama temennya itu mendatangi rumah dukun itu lagi ya. Setelah sampai di rumah dukun tersebut, si dukun ini menjelaskan, ya memang itu pantangan dari saya sebelum ibu kesini, sebelum ibu saya pakaikan susuk, itu sudah saya jelaskan resiko dari susuk tersebut. Karena ibu Erni ini lalai dengan pantangan si dukun tersebut, akhirnya muka Ibu Erni ini sedikit rusak, nggak seperti biasanya. Nah, Ibu Erni ini bertanya kepada dukun tersebut, ini gimana Ki mengatasi biar muka saya itu kembali seperti semula? Akhirnya si dukun ini mengiyakan apa yang dimaksud oleh Ibu Erni, karena Ibu Erni ini kepengin
mukanya itu kembali seperti semula, bisa beraktivitas lagi. Akhirnya si dukun ini mengeluarkan kata, kalau ibu ini sanggup untuk memenuhi syarat dari saya, nanti akan saya bantu untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula, kata dukun tersebut. Nah, Ibu Erni ini bertanya, apa itu Ki syarat dari sampean? Syaratnya gampang, kalau ibu ini mau memuaskan hasrat saya. Ibu Erni ini kaget. Apa nggak ada cara lain Ki selain itu? Ya, itu arahan dari saya seperti itu. Kalau ibu mau menemani saya, nanti saya bantu. Nah, Ibu Erni ini berpikir dalam hati sambil ngomong ya, kayaknya ini memang dukun cabul atau dukun apa. Temen Ibu Erni ini bilang, yaudah sana kamu mau aja lah nurutin omongan dukun tersebut, biar kamu ini bisa kembali lagi seperti semula. Nah, karena memang Ibu Erni ini membutuhkan keadaan yang bisa merubah seperti semula, akhirnya Ibu Erni ini mau dengan syarat si dukun tersebut untuk menemani si dukun tersebut ya. Akhirnya si dukun itu bilang, yaudah temen Ibu Erni disuruh pulang aja. Lah nanti saya gimana pulangnya, kan dari sini ke kota itu jauh, gak deket, saya nggak mau kalau sendirian. Ya nanti coba saya tak bilang dulu sama temennya, mau gak nungguin saya di sini, kata Ibu Erni. Setelah Ibu Erni bilang sama temennya ini pun mau menunggu Ibu Erni ritual dengan si dukun tersebut. Ternyata ritualnya itu, syaratnya itu menemani hasrat seorang dukun biar memulihkan keadaan seperti semula. Setelah Ibu Erni melakukan apa yang disuruh oleh dukun tersebut, akhirnya Ibu Erni disuruh pulang sama dukunnya. Ibu Erni ini sontak kaget, kok kenapa saya disuruh pulang, gimana Kak? Janjinya Aki tadi, bilangnya katanya mau merubah keadaan saya seperti semula. Itu ada prosesnya, kata dukun tersebut. Nah, ibu sama temannya pulang dulu. Setelah pulang besok ibu kesini lagi, baru saya ritualkan untuk merubah keadaan seperti semula, kata si dukun tersebut. Ya, dengan keadaan jengkel, Ibu Erni ini sama temennya pulang ke kota untuk menenangkan pikirannya. Dalam hati Ibu Erni ini berkata, sialan itu memang dukun, sudah mendapatkan saya, sudah keluar banyak uang, tapi kok malah dia gak bertanggung jawab, kata si Ibu Erni di dalam hati ya. Setelah sampai di rumah, besok harinya Ibu Erni mencoba untuk ke rumah dukun tersebut sendirian, enggak bersama temannya lagi, karena mungkin gak enak. Lagi-lagi ke tempat tersebut sama temannya, memakan waktu yang sangat lama. Akhirnya Ibu Erni ini memutuskan untuk ke rumah dukun tersebut sendirian, itu siang hari lah, biar waktu ke tempat tersebut itu dijangkau, nggak terlalu sore. Setelah sampai di rumah dukun tersebut, dukun ini malahan meminta jatah kembali sama Ibu Erni untuk menemani hasrat nafsunya. Akhirnya karena memang Ibu Erni ini sangat membutuhkan keadaan itu lagi, ya Ibu Erni mau melakukan itu lagi sama si dukun tersebut. Setelah dirasa itu sudah hampir berhubungan itu mungkin lama,
Ibu Erni ini keluar mencoba untuk beristirahat. Nah, terus si dukun itu bilang ke Ibu Erni, disuruh mandi, disuruh keramas dulu, katanya mau diritualkan lagi, mau dipasangkan susuk lagi biar kelihatannya cantik lah, menarik untuk dilihat orang. Setelah Ibu Erni ini mandi, sudah diritualkan, Ibu Erni ini pamit sama dukun tersebut. Nah, sebelum pamit, Ibu Erni ini bilang, udah ya, jangan lagi-lagi mengajak saya untuk menemani hasratnya sampean, kata si Ibu Erni. Si dukun ini cukup mengangguk saja, mungkin karena si dukun ini sudah merasa puas dengan pelayanan seorang Ibu Erni yang menjadi PSK. Akhirnya waktu mumpung belum masih gelap, Ibu Erni ini langsung buru-buru pulang. Tapi pulang itu ternyata nggak ke rumah, tapi ke rumah temannya yang sama-sama bekerja sebagai PSK ya. Setelah di rumah temannya, Ibu Erni ini bercerita panjang lebar, ternyata dukun itu memang sering memakai teman Ibu Erni juga. Ya memang si dukun ini boleh dikatakan katanya mujarab kalau memakaikan susuk-susuk kepada seorang perempuan. Maaf nih. Nah, tapi Ibu Erni ini bilang ke temennya, kenapa kamu dari awal nggak bilang kalau syarat si dukun tersebut itu harus menemani hasrat nafsu si dukun tersebut. Temannya ini cukup ketawa. Enggak, kalau saya bilang dari awal, ibu mana mau melayanin si dukun tersebut, ya kan? Akhirnya mereka sudah berbincang-bincang. Ya, Ibu Erni ini bilang ke temennya, tapi gimana, kata Ibu Erni, perubahan dari saya itu ada nggak kira-kira kalau kamu lihat? Ya kalau saya lihat sih Ibu Erni ini sudah kembali seperti semula, ya enggak, ya itu proses lah, enggak secara langsung mukanya itu langsung bersinar ataupun gimana, itu enggak, proses, kata temennya itu. Akhirnya Ibu Erni ini pulang ke rumahnya. Di rumah itu meratapilah atau berpikir lagi, duh kok bisa ya saya menemani seorang dukun untuk berhubungan. Nah, dalam hati Bu Erni berkata, ya nggak apa-apa lah, yang penting saya bisa mendapatkan uang banyak untuk bisa menafkahi anak-anak saya untuk kehidupannya yang lebih baik, jangan seperti saya. Itu kata Ibu Erni itu bilang dalam hati. Jadi seperti itu teman-teman, cerita dari Ibu Erni ya. Nama, tempat, tokoh dan lain-lain kita samarkan. Jadi ceritanya itu Ibu Erni memang memakai susuk dari seorang dukun, tapi harus menemani hasrat seorang dukun. Ya, itu ceritanya. Buat kalian yang nonton channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel Cerita Malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.